Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Stingit semua yang ada di seluruh dunia. Kali ini saya akan membahas atau bagaimana cara mengatasi cedera pada siku. Cedera pada siku biasanya terjadi terhadap orang yang melaksanakan kegiatan olahraga yang banyak melakukan dengan tangan atau dengan lengan seperti bola voli, golf, tenis lapangan, tenis meja, dan lain sebagainya. Biasanya cedera itu terjadi di bagian siku. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui di mana pastinya letak cedera itu berada? Nah, baik, kita bisa menggunakan bola ini bola kasti. Kita bisa menggunakan bola kasti untuk menentukan di mana letak cedera itu berada di bagian tubuh kita atau siku kita. Kita tempelkan bola itu di siku kita, kemudian kita tekan pelan, lalu kita geser sampai kita menemukan rasa sakit. Nah, ketika kita di sini menemukan rasa sakit, sudah dipastikan disitulah letak dari cedera itu tadi. Maka kita tekan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita kendorkan tekanan kita, kemudian kita tekan lagi 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita kendorkan, kemudian kita tekan lagi sampai tekanan ini lebih kuat dari tekanan pertama dan kedua sampai rasa sakit itu hilang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita sudah memastikan atau sudah dapat menyimpulkan bahwasanya letak cedera itu adalah berada di sini, berada di tempat yang kita tekan tadi terasa sakit. Nah, kemudian kita harus melemaskan otot-ototnya. Otot-otot yang berada di siku ini harus kita lemaskan sehingga rasa sakit itu akan hilang. Bagaimana caranya? Cara pertama, kita bisa meremas bola kasti ini. Ya, 1 kita remas, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buka kembali, kita tekan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, fungsinya adalah untuk melemaskan urat-urat yang berada di tempat cedera tadi. Karena otomatis dia cedera, maka ada urat yang cedera atau sakit atau terluka. Atau mungkin ada cedera urat yang menggumpal. Maka dengan cara ini urat itu akan kembali lurus karena sudah tertarik. Jadi urat itu akan kembali lurus. Urat-urat yang pendek akan kembali lurus. Dengan cara seperti ini. Lakukan terus selama 2 menit sampai rasa sakit itu hilang atau tidak terasa lagi. Nah, kemudian kita bisa mengkompresnya. Ya, ini ada kompres. Kita bisa mengkompresnya dengan air hangat ya, hangat-hangat kuku. Air hangat kuku. Nah, ini bisa kita kompres seperti ini. Kita kompres, fungsinya ini dengan air hangat kuku ya, bukan air dingin. Kita kompres agar otot-otot itu mendapat rangsangan kembali dan bisa segera lemas agar dia berada di posisinya kembali. Nah, setelah itu jika belum sembuh, kita bisa melakukan latihan berikutnya. Nah, latihan berikutnya yaitu kita bisa melakukan dengan alat ini botol-botol plastik minuman bekas. Kita isi menggunakan air, tidak mesti harus air minum atau air panas. Kita bisa menggunakan air yang berada di kamar mandi. Nah, ini di sini ada 3. Kenapa ada 3? Karena latihan ini tidak bisa dipaksakan. Dia harus sesuai dengan kekuatan tubuh seseorang atau tangan seseorang. Kita bisa menggunakan yang besar mungkin kalau merasa tangan kita itu kuat. Tetapi ketika kita lakukan kegiatan ini dan terasa sakit di sini, maka kita harus hentikan. Mengapa? Karena itu akan mengulangi cedera kembali. Tetapi gunakanlah porsinya yang pas. Nah, jika kita menggunakan yang kecil, tetapi tidak ada terasa apa-apa di sini, maka ini tidak ada fungsinya juga. Maka gunakan yang pas standar dengan tangan kita. Karena kita akan melatih kekuatan. Nah, kita ambil yang sedang. Nah, kita akan melatih kekuatan otot-otot yang tadi cedera di sini. Apakah dia sudah dapat berfungsi kembali dengan kuat. Nah, seperti ini latihannya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tarik. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ulurkan kembali. Lihat di sini.
Ini kita lebih dengan titik berat beban air pada botol ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik kembali. Lakukan hal ini berulang sampai 2 atau 3 menit. Kemudian kita bisa meningkatkan latihannya dengan yang lebih kuat lagi tentunya, yaitu powernya lebih kuat, tapi masih dengan botol yang sama. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Kita melatih kekuatan otot yang cedera tadi. Kemudian kita turunkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita naikkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita turunkan kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Kita naikkan kembali. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai merasa otot kita ini nyaman dan beban ini tidak terasa lagi. Tidak terasa di sini. Nah, seperti ini lakukan terus selama 2-3 menit. Nah, kemudian setelah itu kita bisa menambah beban untuk memastikan bahwasanya siku kita ini benar-benar sudah sembuh. Nah, tadi beban yang ini kita angkat yang besar itu akan terasa sakit. Tetapi kalau dia sudah sembuh dengan tahapan-tahapannya, kita bisa menggunakan yang besar untuk memastikan apakah siku kita ini sudah benar-benar sembuh dan normal seperti biasa. Maka lihat, kita menggunakan beban yang besar dengan latihan yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dengan beban ini, jika sudah tidak terasa sakit lagi, maka dipastikan siku kita sudah sembuh. Kemudian tarik 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian julurkan lagi. Nah, hal ini dilakukan juga sama 2-3 menit. Kemudian kita lakukan latihan berikutnya. Turun 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian naik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hal ini dilakukan juga 2-3 menit. Setelah kegiatan ini kita laksanakan semua, insya Allah siku kita yang tadinya kaku, kram, nyeri, insya Allah siku kita akan enak kita pergunakan untuk kegiatan berolahraga kembali. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.